Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Holil Ar-Rahman, yang mana pastinya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sebuah buku, akan mereview buku yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah novel legendaris dari Habibur Rahman El-Shirazi atau Kang Abik yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Nah, pastinya saya yakin teman-teman sudah banyak yang membaca, sudah banyak yang menonton film dari Ayat-Ayat Cinta ini. Saya pribadi sudah untuk yang ketiga kali membaca novel ini dan tidak merasa bosan, dan tiba-tiba berkeinginan untuk sedikit mengulas tentang bagaimana sih menariknya ayat-ayat cinta ini. Oke, untuk yang pertama, sejauh saya amati dari awal sampai akhir novel Ayat-Ayat Cinta ini, Habibur Rahman El-Shirazi tidak kurang menyebutkan sebanyak 67 nama ataupun 67 tokoh yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Salah satunya ada Fahri, ada Rudi, Saiful, Misbah, dan lain-lain. Kemudian, novel romance ini mengisahkan tentang bagaimana perjalanan seorang hidup Fahri, seorang mahasiswa asal Indonesia yang belajar di kota Kairo ataupun kota Seribu Nabi, lebih tepatnya di Universitas Al-Azhar. Nah, pastinya seorang Fahri mengalami dinamika hidup yang berbeda, mengalami berbagai macam situasi dan keadaan sehingga memaksanya untuk tetap bertahan, untuk bersabar dan terus semangat dalam menjalani hidup di kota Kairo. Nah, kemudian berhubung ini adalah novel romance, saya ingin menjelaskan bahwasanya terdapat 5 perempuan yang sangat berpengaruh di dalam cerita ini. Yang pertama ada Naura, ada Nurul, ada Maria, ada Aisyah dan Alicia. Yang mana 4 orang dari 5 perempuan ini semuanya jatuh cinta kepada seorang Fahri, jatuh cinta kepada tokoh utamanya. Saya menangkap itu ya mungkin karena kesopanan seorang Fahri, berpegang teguh terhadap prinsip dan kedalaman ilmunya terhadap agama Islam. Kemudian 1 orang dari 5 orang tersebut akhirnya di akhir cerita itu masuk Islam setelah belajar mengenal banyak tentang Islam melalui penelitian dan referensi yang diberikan oleh seorang Fahri. Meskipun awalnya di awal cerita itu Alicia beragama Kristen Koptik. Itu. Nah, dari 5 perempuan tersebut terdapat beberapa cerita yang mengaitkan beberapa tokoh dalam 5 perempuan tersebut, yang diantaranya pertemuan seorang Fahri dengan Naura. Awal pertemuan seorang Fahri dengan Naura itu ketika suatu malam gadis Mesir bernama Naura itu disiksa oleh kedua orang tuanya, disiksa oleh keluarganya sehingga terciptalah kegaduhan. Yang mana posisi saat itu Fahri sedang berpesta dengan teman-temannya di atas flat ataupun apartemen, dan melihat keadaan tersebut akhirnya Fahri merasa kasihan, merasa simpati dan ingin menolong Naura, menghapus air matanya dan menyelamatkan Naura dari hidupnya yang tidak aman. Namun karena dia tidak bisa, Fahri merasa tidak bisa untuk langsung terjun ke bawah, dia akhirnya meminta tolong kepada Maria. Maria ini adalah tetangga flat ataupun apartemen yang tempatnya berada di atas kamar Fahri. Akhirnya Marialah yang turun, yang menghapus air mata Naura. Akhirnya ada keterkaitan antara Naura dan Maria. Sedangkan untuk Alicia dan Aisyah juga ada keterkaitannya. Yang mana pada saat itu di dalam cerita ini posisi sedang Aisyah dengan Fahri tidak saling mengenal, sama-sama berada dalam metro, situasi padat. Kemudian masuklah 3 orang bule berasal dari Amerika Serikat. Yang satu itu Alicia, yang satu seorang nenek-nenek, yang satu kalau tidak salah seorang perempuan ya. Karena mereka bertiga tidak mendapatkan tempat duduk dalam waktu yang cukup lama, akhirnya nenek itu merasa mau jatuh dan diselamatkan oleh Aisyah. Diselamatkan oleh Aisyah dan akhirnya diberikan tempat duduk oleh Aisyah. Dan akibat perbuatan Aisyah itu,
salah satu masyarakat Mesir yang memang sengaja tidak memberikan tempat duduk untuk memberikan pelajaran kepada mereka, marah terhadap Aisyah, menyumpah serapahi Aisyah dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang tidak manusiawi, kata-kata yang tidak pantas. Akhirnya setelah terjadi perseteruan, Fahri pun berdiri untuk membela Aisyah dan memberikan edukasi, memberikan pelajaran tentang bagaimana seharusnya seorang Islam itu memperlakukan saudaranya meskipun itu tidak seagama, artinya berbeda agama. Karena Islam itu juga mengenal bagaimana saudara setanah air, bagaimana bersaudara dengan masyarakat sekitar, dengan tetangga-tetangga negara sekitar, seperti itu. Akhirnya terjadilah perdebatan, terjadilah konflik yang pada akhirnya masyarakat Mesir itu tersadar dan meminta maaf kepada Fahri dan Aisyah. Nah, disitulah kemudian timbul rasa simpati seorang Aisyah terhadap Fahri yang kemudian di kisah-kisah selanjutnya berakhir kepada sebuah cinta, seperti itu. Nah, sedangkan untuk Nurul sendiri ini adalah seorang mahasiswi asal Indonesia yang sudah putra dari kiai pesantren besar, mengenal seorang Fahri, kayak sepertinya mengenal dari dulu ya, tapi tidak dijelaskan secara gamblang di sini. Kemudian akhirnya jatuh cinta kepada seorang Fahri yang dipendam selama berbulan-bulan, namun tidak tersampaikan, meskipun tersampaikan terhadap seorang Fahri melalui surat, namun ia menyampaikannya terlambat karena pada saat itu Fahri dalam posisi sudah mau menikah dengan seorang Aisyah. Tentunya pernikahan Fahri dengan Aisyah itu diawali dengan beberapa pertemuan, beberapa forum, karena setelah kejadian di dalam metro itu Aisyah meminta untuk bertemu dengan Fahri sekaligus dengan Alicia untuk belajar tentang Islam, berdiskusi tentang banyak hal, seperti itu. Nah, gadis yang diselamatkan oleh Fahri bernama Naura itu di akhir cerita, di akhir-akhir bab itu memfitnah seorang Fahri telah memperkosa dirinya. Kemudian Fahri dimasukkan ke dalam penjara, akhirnya Fahri menerima beberapa siksaan, yang mana pada saat itu sudah menikah dengan Aisyah yang sebelumnya merasakan nikmat yang begitu besar, akhirnya harus menerima siksaan yang begitu pedih, mulai dari dicambuk, kemudian diberikan makanan yang tidak pantas, kemudian disumpah serapahi dan lain sebagainya, untuk Fahri mengaku bahwasanya telah melakukan kesalahan itu. Namun karena Fahri memiliki iman yang kuat, di sini posisinya dia tetap berpegang teguh bahwasanya dia tidak melakukan perbuatan keji itu, meskipun harus menghadapi tiang gantungan dan harus mati di tiang gantungan. Nah, akhirnya di akhir cerita, karena kesaksian ataupun bukti bahwasanya Fahri tidak melakukan perbuatan itu adalah Maria, dan Maria saat itu posisinya sedang sakit, akhirnya setelah menikah dengan Maria atas paksaan Aisyah, Maria pun memberikan kesaksian dan bahwa Fahri tidak bersalah, dibebaskan dari penjara. Tentunya masih banyak kisah di sini yang sangat menarik.